Sahabat setia Gewor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 4 September 2023. Kita mengawali pekan ini dengan penuh syukur dan semangat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan begini, jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Lagu dangdut ini berkisah tentang penolakan cinta yang rasanya sangat menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada sakit gigi. Maka pernah ada umat yang bertanya kepada saya, Romo itu makanan favoritnya apa sih? Lalu saya mengatakan semua saya makan, tetapi saya nggak suka makan 2 hal ini. Yang pertama adalah makan hati, yang kedua adalah sakit hati.
Sahabat setia gumur yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terasa aneh. Mengapa? Pertama, dikisahkan tentang Yesus yang membacakan nas dari kitab Nabi Yesaya di rumah ibadat. Dan semua orang kagum membenarkan Yesus. Namun, kisahnya beralih menjadi kisah penolakan dan Yesus dibawa keluar kota untuk dilemparkan dari atas tebing. Aneh kan? Mengapa bisa begitu? Sebentar kagum, kemudian mencibir. Sebentar membenarkan, selanjutnya menyalahkan. Karena orang-orang banyak ini berpikir secara picik atau secara sempit saja. Kekaguman mereka hanya sebatas seperti ngefans atau mengagumi idolanya. Mereka menjadi marah ketika Yesus melakukan karya-karya di luar tempat asalnya. Bahkan bagi orang-orang di luar kalangan Yahudi. Mereka berkata, "Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum." Inilah kepicikan, kesempitan berpikir dari orang banyak yang mau agar karya keselamatan hanya menjadi eksklusif bagi mereka saja. Sahabat setia gumur yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan jawaban bahwa Elia diutus untuk seorang janda di Sarfat di tanah Sidon, tanah orang kafir dan non-Yahudi. Dan Elisa mentahirkan Naaman orang Syria yang lagi-lagi di luar orang Yahudi. Jelaslah, Yesus ingin membuka kepicikan, kesempitan berpikir orang banyak bahwa karya keselamatannya justru ia tawarkan kepada segala bangsa. Dan inilah artinya Katolik. Katolik itu dari kata Yunani katolikos yang berarti karya keselamatan Allah diwartakan, ditawarkan secara universal. Mari kita tanggalkan pikiran picik yang memonopoli kebenaran dan kerajaan Allah. Sebab karya keselamatan itu ditawarkan kepada segala bangsa. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.